Saya pikir menarik ini enggak ya, bicara soal pendataan apalagi pada level desa, karena memang basis masyarakat kita ini yang terbanyak adalah di desa, dan pada sosek ini saya yakin ketepatan di dalam nanti mengambil data, di dalam metodologinya, bahkan keterlibatan semua pihak ini akan sangat menentukan dari keberhasilan dan kevalidan data itu sendiri. Karena itu tentu Kementerian Desa sebagai bagian yang harus juga mensukseskan adanya terkait dengan Perpres nomor 115 ya tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah kaitannya dengan registrasi sosial ekonomi ini tentu sangat mendukung. Karena itu Kementerian Desa saya pikir juga punya peran yang tidak kalah pentingnya untuk mensukseskan tersebut. Karena di dalam pendataan ini nanti tentu kaitannya dengan hasilnya bukannya sekedar untuk segmen sektoral, tapi sebenarnya sekali lagi meletakkan dasar bagi desa sebagai rujukan di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, terutama terkait dengan bansos maupun dalam rangka bentuk perlindungan sosial lainnya. Karena itu kami Kementerian Desa punya salah satu atensinya adalah bagaimana peran kita punya pendamping desa juga, bagaimana ikut mendampingi dari tim pendataan yang dilakukan oleh tim nanti sebagai bentuk rasa tanggung jawab bersama dalam rangka untuk menekan angka kemiskinan di desa. Kemudian juga untuk memberikan sebuah kesadaran dan pemahaman bersama bahwa pemerintah desa harus memperkuat di dalam pelayanan sosial dan pengurangan kemiskinan ekstrim di tingkat desa, tentu dengan membangun keterpaduan antara data dan informasi maupun layanan yang dimiliki. Juga bagaimana kita mendorong di dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan data pada level desa sebagai dasar di dalam perencanaan pembangunan desa yang menunjang pelaksanaan utamanya dalam rangka perlindungan sosial di desa, termasuk dalam rangka menentukan keluarga penerima manfaat atau KPM dari DPD, juga dari program padat karya tunai desa, serta program penanggulangan kemiskinan lainnya, sehingga diharapkan pemerintah desa mampu memastikan nanti ketersediaan anggaran yang berkelanjutan sebagai bentuk dari kelanjutan dari hasil pendataan ini sebagai nanti intervensi kemiskinan ekstrim, utamanya yang ditargetkan di tahun 2024 ini harus zero di dalam kebijakan yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa maupun di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga memandang bahwa pendataan resourcek ini harus dilakukan sebaik mungkin untuk memastikan program-program dan kegiatan utama bansos maupun subsidi lainnya yang diberikan ini adalah dapat tepat menyasar pada kelompok yang membutuhkan. Di sisi lain perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semua bahwa desa kita juga di Kementerian mengembangkan, dan saya yakin semuanya Kementerian lembaga juga sepakat dalam ini bagaimana kita untuk mengembangkan desa inklusif, yakni bagaimana sebuah kondisi kehidupan di desa ini setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan yang berbeda dalam artian kesadaran kolektif untuk saling bahu-membahu dan memahami bahwa semua punya hak yang sama, no one left behind dalam proses pembangunan desa, sehingga semua warga desa harus secara bersama-sama terbuka untuk mengurus desanya, kemudian berpartisipasi secara aktif, saling menghargai, saling merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan sebagai sebuah modal sosial yang ada di desa. Sehingga tujuan kita mengembangkan juga disebut dengan tujuan dari SDGs desa sebagai upaya di dalam rangka untuk secara konkret melandingkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai ratifikasi dari SDGs global di dalam tata kelola desa inklusif. Sehingga prinsip no one left behind tadi dalam pembangunan desa dalam upaya mengutamakan pemenuhan kebutuhan warga desa yang terutama dari kelompok marginal, kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, manula dan seterusnya, sehingga nantinya kami berharap data registrasi sosial ekonomi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan penajaman-penajaman di dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan desa dalam percepatan peningkatan kualitas hidup manusia, termasuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan yang memang
di desa data menurut data BPS pada September 2021 masih 12,53%. Ini saya pikir juga angka yang cukup tinggi dan perlu kita lakukan. Karena itu bagaimana kita upaya dalam mendukung tersebut, termasuk bagaimana memanfaatkan dana desa dalam rangka pelaksanaan registrasi sosial ekonomi ini. Yang perlu kita pahami bahwa dana desa ini adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya di dalam menjalankan kewenangannya, di mana arahan Bapak Presiden dalam dua hal utama, yakni dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia di desa dan juga untuk memperkuat dari pertumbuhan ekonomi desa. Karena itu Kementerian Desa melalui Permendes nomor 7 tahun 2021, prioritas penggunaan dana desa ini salah satunya diarahkan untuk tiga hal, yakni program prioritas pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam, utamanya dari sisi dampak pandemi COVID ini. Nah, terkait dengan pendataan, nah ini Bapak-Ibu sekalian, pendataan potensi dan sumber pembangunan desa, karena memang sangat naif ketika kita merencanakan sebuah pembangunan, juga termasuk di desa, tanpa memiliki data yang valid. Baik data itu yang berpotensi maupun data permasalahannya pada sifatnya makro, bahkan harus lebih pada mikro pada level desa. Mulai dari tingkat keluarga, tingkat RT, dan sumber daya lainnya, termasuk untuk pendataan dan pemutakhiran data-data bagi keluarga rentan tadi, termasuk warga yang miskin. Juga untuk mensupport pendataan lainnya tentu disesuaikan dengan kewenangan desa. Saya pikir jadi tentu dengan Reksosek ini nanti kami sangat berharap besar adanya integrasi, sinkronisasi, bahkan kolaborasi di dalam memahami data yang ada di desa, sehingga bisa dijadikan sumber bukan utama di bidang baik dalam rangka untuk pembangunan desa maupun dalam rangka untuk penanganan kemiskinan dan program pembangunan lainnya. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan.